Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berjuang kembali untuk memahami syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bahasa yang kita akan pelajari, yaitu Lughatul Arabiyyah. Di dalam perjalanan dalam menuntut ilmu bahasa Arab, tentu kita jumpai berbagai macam kendala, berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan yang tentunya kita hadapi bersama. Di antaranya adalah lupa, kurangnya murojaah, banyaknya kaidah, sehingga kita tahu menimbulkan kepeningan di dalam pikiran kita, keletihan dalam berpikir untuk bisa memahami al-lughah al-arabiyyah. Namun ketahuilah, setiap apa yang menjadi cobaan dan ujian seorang mukmin, insya Allah Allah akan memberikan ganjarannya yang terbaik, yang dilipat gandakan. Apalagi kita masih masuk di bulan haram, yaitu bulan Muharram. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu anfusakum." Maka janganlah menzalimi diri kalian sendiri pada bulan tersebut. Ketika melakukan maksiat akan dilipat gandakan kemaksiatannya. Ketika melakukan kebaikan, apalagi cobaan disertai dengan sabar, maka akan dilipat gandakan pahala pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amal soleh, amal yang diterima, dan diberikan pemahaman dengan pemahaman yang baik untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami Lughatul Arabiyyah. Amin, Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Di pertemuan yang lalu kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Alaysa kadzalik ya ummahat? Atau baru masuk? Ya. Bagaimana Ibu Rumaisa? Belum, Ustadz.
Belum masuk ya pelajaran ke-9 ya? Belum masuk pelajaran 9, Ustadz. Naam. Ya, belum masuk pelajaran ke-9. Tapi insya Allah kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-9. Dengan metode yang berbeda, jadi kita tidak menjelaskan nama kaidahnya dulu, tapi langsung contoh dulu ini, Ummahat. Ya, dahulu kita belajar yang namanya susunan mubtada dan apa, Ummahat? Khobar. Agar Naam. Naam. Ya. Ya. Belajar tentang mubtada khobar. Ya. Dan di dalam penjelasan mubtada khobar, kita bisa mendapati contoh susunan mubtada khobar. Ya, seperti ini nih Ummahat. Al-kitabu jadidun. Ya. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Alkitabu mubtada, jadidun khobar. Mubtada jadidun Khobar. khobar. Sahih. Ya. Lalu kita juga mendapati huruf jar ya. Ya. Contohnya al-kitabu ya. Alal maktabi. Apa artinya Ummahat? Buku itu di atas meja. Iya, buku di atas meja. Susunannya sama. Ini mubtada, ini apa namanya? Khobar. Khobar. Ya. Di dalam khobar ada yang namanya huruf jar. Variasi dari mubtada khobar. Ya, di dalam khobar ada huruf jar. Ya. Lalu kita juga belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Di dalam mubtada khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Contohnya kitabul mudarrisi alal maktabi. Ya. Mana mubtadanya, mana khobarnya Ummahat? Kitabu mubtada ya. Mudarrisi ala maktabi khobar. Ini kitabul mudarrisi namanya mubtada. Ya. Khobarnya adalah alal maktabi. Jadi sama dengan yang di atas nih. Ya, alal maktabi khobar, alal maktabi khobar. Hanya saja ya, mubtadanya ada kitabul mudarrisi. Di dalam kitabul mudarrisi ada namanya susunan apa namanya Ummahat? Masih ingat? Mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Sahih. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih atau kita sebutnya kepemilikan, ya. Bukunya guru. Bukunya guru di atas meja. Nah, coba kita lihat nih. Inti dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-9 ini saja sebenarnya yang harus dipahami. Hanya dengan mufradat yang harus dikuasai oleh Ummahat. Al-kitabu jadidun, ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama lagi hadza kitabun. Masih ingat nggak? Hadza kitabun apa artinya? Ini buku. Iya, itu pelajaran pertama. Kalau Ummahat buka pelajaran paling pertama itu belajar tentang hadza. Hadza kitabun, hadza kursiyun, hadza baitun, kan begitu. Alaysa kadzalik Ummahat? Bala. Ya, bala. Ya. Nah, ketika kita sudah paham basic dalam atau dasar dalam sebuah kalimat yang diawali dengan kosakata atau isim, bukan kata kerja ya, pasti mubtada khobar. Nggak mungkin yang lain. Pasti mubtada khobar. Ya, hanya saja variasinya berbeda-beda. Jenis ya. Jenisnya berbeda-beda. Nah, contoh jenis pertama ini yang dasar pertama.
menggunakan alif lam tanpa alif lam. Mubtada wajib beralif lam atau ma'rifah. Jadidun khobar wajib tanpa alif lam atau disebut dengan isim apa namanya Ummahat, masih ingat? Nakiroh ya Ustaz. Nakiroh, Masya Allah, sahih. Isim nakiroh. Ya. Ini dikuatkan yang ini dulu Ummahat nih. Kalau mau belajar yang lain dikuatkan ini dulu. Menggunakan alif lam, tidak menggunakan alif lam. Mubtada, ma'rifah, tidak menggunakan alif lam. Khobar, tanpa alif lam, nakiroh. Ketika kita sudah kuat di sini, maka kita masuk loncat dulu ke sini. Yang ini nanti nih. Karena ini pelajaran ke-9 yang ini nih, contohnya. Nah, kita coba Ummahat mempelajari setiap pelajaran menggunakan contoh kalimat agar lebih bisa dipahami. Karena kalau menggunakan istilah, kadangkala kita lupa. Bukan cuma lupa ya. Bentuk susunannya seperti apa ya? Ya kadangkala kita sering kali lupa. Ya. Karena mungkin perhatian kita bukan pada kaidah. Perhatian kita kepada contoh. Karena kaidah itu tidak ada di dalam kitab Durusul Lughah. Ya, kaidah atau susunan bahasa Arab seperti mubtada khobar itu tidak dibahas di buku Durusul Lughah. Ummahat hanya fokus kepada contoh-contoh dan contoh saja. Ya. Nah, ini untuk memperkenalkan. Sampai di sini kalimat pertama bisa dipahami Ummahat, fahimtun insyaallah. Fahim. Nah, insya Allah. Ada yang ditanyakan dari kalimat pertama ini? Ini ya, kalimat pertama ya. Ya. Kalimat pertama ya. Setelah itu masuk ke kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, ini baru kalimat keempat. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kalimat pertama, kita loncat ke kalimat kedua. Nah, nanti kita belajar tentang huruf jar. Kemarin tuh murojaahnya begitu. Al-kitabu alal maktabi. Ada huruf jar. Contoh huruf jar apa saja Ummahat? Masih ingat? Huruf jar. I. Ala, Fi, ila, ila. Apalagi? min, Ila. An. Min. An nanti ya, belum dipelajari. Ya, ini yang bilang an berarti dia sudah belajar nih. Ya, ya, apa-apa. Ya, itu dulu ya. Jadi min, ila, fi, ala. Li. Kemarin kita belajar li itu pelajaran ke-8. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik Ummahat? Li. Al-kitabu hadzal kitabu li Hamidin. milik Hamid. Iya kan? Ya, Sudah kita terus pelajari bukan? Iya. Sudah. Contoh, halaman 46 tuh sebelum adar setasi. Ya. Nomor yang kelima. Ya, yang atas nomor yang kelima. Contoh kalimat hadzal kitabu li Isa. Li. Li artinya milik. Ya. Jadi ada 5. Apa saja diulangi? Min, ila, ala, fi, fi, li, li. Itu dulu an nanti ya. Ya. An itu nanti. Li. Jadi total ada 5 dulu. Nah, contoh kalimatnya dasarnya tetap mubtada khobar. Al-kitabu alal maktabi. Buku di atas meja. Ya, al-kitabu alal maktabi. Kalau menggunakan kata ala. Di dalam khobar ada yang namanya huruf apa Ummahat? Huruf jar. Ya, huruf jar. Ya, ini nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan kalimat tentang ini? Fahimtun insyaallah? Allah.
Ya, mafi soal? Mafi soal? Mafi soal. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke bagian 3, contohnya. Ini murojaah ya, Ummahat. Nomor 1, kalimat pertama, kedua, ketiga ini murojaah semua. Ya, yang ketiga adalah kitabul mudarrisi alal maktabi. Mubtada'nya kitabul mudarrisi, khobarnya alal maktabi. Ya, alal maktabi. Ya. Bukunya guru di atas meja. Mubtada'nya, di dalam mubtada'nya ada mudhof wa mudhofun ilaih. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Di dalam khobar ada namanya huruf Jar. jar. Ala. Ya, ala. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Sekarang poin yang keempat ada di pelajaran ke-9. Ya. Apa itu? Kalimatnya al-kitabu al-jadidu kabirun. Al-kitabu al-jadidu ketika disambung al-kitabul jadidu kabirun. Nah, ini bedanya nih. Kalau yang atas jadidun, yang bawah al-jadidu. Ma'rifah. Nah, berarti ini susunan apa? Susunan mubtada khobar juga, tapi variasi atau jenisnya berbeda. Ini mubtadanya. Ini khobarnya. Ya. Buku yang baru besar. Artinya tuh. Ya, buku yang apabila ketemu alif lam lalu ada alif lam kedua, maka dia artinya yang. Ya. Buku yang baru adalah besar. Ya. Ini dari segi arti. Dari segi susunan. Nah, ini pembelajaran yang baru nih, pelajaran yang baru. Ya, susunannya disebut dengan susunan na'at man'ut. Ya, susunan na'at man'ut. Apa itu susunan na'at man'ut? Ya, na'at artinya sifat. Man'ut adalah mausuf yang disifati. Nah, ini al-jadidu adalah na'tun. Al-kitabu namanya man'utun. Na'at artinya adalah sifatun. Sifat dari buku. Man'ut yang disifati. Namanya mausuf. Ya. Mausufun. Ya. Ya, jadi kita sepakati namanya na'at man'ut. Namanya apa, Ummahat? Susunan apa? Na'at Man'ut. Na'at man'ut. Ya. Na'at man'ut itu adalah susunan yang sifat dan yang disifati. Ya. Jadi sifat al-kitabu yang disifati. Ciri-cirinya. Nah, kita hapus mausufnya, cukup na'at man'ut aja ya istilahnya, jangan banyak-banyak nanti pusing. Ustadz, Afwan tadi yang 4 artinya apa Ustadz yang lagi ini? Buku yang baru adalah besar. Buku yang baru besar maksudnya. Yes. Ya. Nah, na'at man'ut ini memiliki ciri-ciri seperti mudhof wa mudhofun ilaih ada ciri-cirinya. Mubtada khobar ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri na'at dan man'ut? Ya. Ciri-cirinya mohon dicatat. Apabila man'ut beralif lam. Nih, beralif lam. Man'ut itu yang disifati ya, benda yang disifati. Ya, beralif lam atau berisim ma'rifah. Maka na'atnya wajib mengikuti man'ut. Beralif lam juga.
Ya. Kalau man'utnya tidak menggunakan alif lam, hilang alif lamnya, maka naatnya juga tidak boleh menggunakan alif lam. Ya. Apabila man'utnya muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, naatnya harus mu'annas. Jadi naat itu wajib mengikuti man'ut. Nah, kalau kita kan susunan mubtada khobar, mubtada di depan ya, khobarnya di belakang. Nah, kalau naat man'ut yang kita sebutkan naatnya dulu baru man'utnya. Naatnya tapi di belakang susunannya, katanya. Man'utnya di depan. Kenapa nggak ditulis man'ut dan naat? Tidak. Karena judul susunannya itu adalah naat. Maka diawali dengan naat man'ut. Na'tun wa man'utun. Ya. Ini yang akan kita bahas di pelajaran ke-9. Ya. Fahimtunna insyaallah? Ustadz, apa Naam. boleh diulangin nggak tadi nyatetnya belum ini, Oh ya. belum itu pun Ustadz. Ya, naam. Ana ulangi sekali lagi ya, sembari ditulis untuk mempermudah ya pemahat. Ya. Naat dan man'ut adalah susunan sifat dan yang disifati. Ya. Memiliki ciri-ciri. Kalau ingin membuat susunan naat man'ut harus tahu cara atau ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, naat wajib mengikuti man'ut dalam beberapa sisi. Yang pertama adalah alif dan lam. Nomor 1. Ya. Kalau menggunakan alif lam man'utnya, naatnya harus menggunakan alif lam. Apabila man'utnya tidak menggunakan alif lam, maka naatnya juga tidak menggunakan alif lam. Ya, kayak gini kan al-kitabu al-jadidu. Kenapa dia al-jadidu? Karena dia mengikuti al-kitabu pakai alif lam. Coba kalau al-kitabu jadidun, ya jadinya mubtada khobar. Ya. Maka al-jadidu dikatakan naat karena mengikuti al-kitabu pakai alif lam. Kalau naat man'utnya tidak menggunakan alif lam, maka naatnya harus tidak menggunakan alif lam, sama. Kitabun jadidun kabirun. Nah, sama tuh semua tidak pakai alif lam. Nakirah. Maka jadilah susunan naat man'ut seperti itu. Ciri-ciri pertama, fahimtunna? Tapi Ustadz tetap Fahim nih. mubtada. Namanya tetap Apa? mubtada. Namanya tetap mubtada. Mubtada itu adalah kalimat dasar ummahat. Ya. Naat man'ut itu adalah kalimat, bukan kalimat dasar, kalimat variasi dari mubtada khobar. Sama seperti mudhaf wa mudhafun ilaih. Itu kalimat yang ditaruh di mubtada khobar. Ya. Ditaruh di dalam mubtada khobar. Contoh misalkan apa namanya? Kalau bikin rumah kan ada pondasi ya ummahat. Alaysa kadzalik? Iya. Iya. Kalau nggak ada pondasinya, langsung bikin genteng, bisa nggak kira-kira? Pasang genteng. Nggak bisa. Harus bikin pondasi, tiang. Nah, tiang dan pondasi itu adalah mubtada khobar. Peritilan-peritilannya, ya temboknya, diplester, dipakai batu bata. Nah, itu ada naat man'ut, ada mudhof wa mudhofun ilaih, ada huruf jar, ada dzaraf, ya. Ada apa lagi? Ada domir huwa, huma, hum, ya. Jadilah sebuah rumah. Itu. Ya. Jadi pada intinya semua kalimat itu diawali mubtada khobar. Cuma bedanya di dalam mubtada ada apa, di dalam khobar ada apa.
Oh, di dalam mubtada ada naat man'ut. Di dalam khobar ada naat man'ut. Di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Di dalam khobar ada huruf jar. Di dalam mubtada ada ini, ada itu, ya. Ya. Kalau Mahat bikin sayur asem ya, biasanya air aja atau ada sayurnya? Sayurnya. Ada sayur. Ada sayurnya, ada garamnya, ada mecinnya kalau ada yang suka mecin gitu ya, atau pakai bumbu apa namanya bubuk jamur gitu ya. Ya. Nah, itu ya, tambahannya itu namanya naat man'ut. Namanya adalah apa namanya huruf jar gitu. Nah, airnya itu pondasinya kalau nggak ada air kan namanya bukan sayur asem ya. Harus ada airnya kan namanya sop atau sayur gitu ya, ada airnya. Nah, airnya itulah adalah mubtada khobar. Nah, kita persamaannya dengan yang biasa Ummahat lakukan kan dalam kehidupan sehari-hari, masak kan begitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Kita coba sesederhana mungkin untuk menjelaskan, menganalogikan, mengilustrasikan naat man'ut itu seperti apa. Yaitu tadi kalau bangunan dia pondasinya. Kalau agama tauhid gitu ya. Tauhid itu yang paling utama. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada khobar. Udah, mubtada khobar. Nanti mubtadanya ada apa, khobarnya ada apa. Ya. Oh, ini kebetulan kita belajarnya mubtadanya ada naat man apa? Man'ut. Ya. Ini baru mubtadanya ini yang ada naat man'ut. Kalau khobarnya ada naat man'ut seperti apa? Ada di buku. Ya. Kemarin kita belajar di pelajaran ke-8, mubtadanya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Khobarnya ada huruf jar. Ya. Biar lebih mudah dipahami Ummahat. Ya. Belajar bahasa Arab melalui susunan bahasa Arab. Semua kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kosakata di luar kata kerja ya. Ya. Kalau kata kerja nanti namanya bukan susunan mubtada khobar, beda lagi. Ya, variasinya, basicnya, susunan yang diawali dengan kata kerja beda lagi. Ya. Dasarnya susunan apa kalimat yang diawali dengan isim itu pasti mubtada khobar. Begitu. Ya, ini ciri-ciri pertama ya naat man'ut. Ya, ciri-ciri yang kedua naat man'ut dalam masalah mudzakkar muannats. Ya. Ya, mudzakkar. Ya. Kalau alkitabu mudzakkar apa muannats Ummahat? Mudzakkar. Maka naatnya juga mudzakkar. Ya. Kalau as-sayyaratu mudzakkar muannas, as-sayyaratu mobil. Muannas ya. Maka al-jadidunya dirubah menjadi muannas juga naatnya. Jadi apa? Al-jadidatun. Al-jadidatu. Jadinya as-sayyaratu. Anda tulis ya. Biar mudah dipahami. As-sayyaratu al-jadidatu. Nah, ya. Ini naat mengikuti man'utnya. As-sayyaratu ada alif, ada tak marbutohnya. Berarti dia mengikuti al-jadidatu. Ya, kalau Ummahat ibaratkan dalam rumah tangga. Imam dalam rumah tangga siapa Ummahat? Suami. Nah, man'ut itu suami, seperti suami, ya. Suami istri. Ya. Naat itu istrinya. Ya, istri ngikut suami apa suami ngikut istri? Istri ikut suami. Ini jujur ya Ummahat ya.
Biasanya istri ngikut suami apa suami ngikut istri? Jujur. Tapi ikut suami, Ustaz. Istri ikut suami. Kaidah Iya. dasarnya. Tapi faktanya benar ya istri ikut suami ya? Benar, Ustaz. Benar, Oh benar Ustaz. ya. Oh benar ya. Masya Allah. Kalau ada suami ikut istri gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh atas persetujuan suami. Tergantung kondisi, Ustaz. Ya, tergantung kondisi, betul. Suami ngikut istri itu kalau ya suaminya setuju, tetap ya keputusan pertama itu harus ada pada diri suami. Istri kerja tanpa izin suami, boleh nggak? Nggak Tidak. boleh. Tidak boleh. Suami kerja tanpa izin istri, boleh nggak? Boleh. 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 Ya, boleh. Gitu ya. Dan istri wajib taat kepada suami. Nah, naat manut ya seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Susunan naat manut. Mohon dicatat ini susunannya. Ustaz Afwan tadi baru ciri-cirinya baru 2 ya, yang kalau misalnya apa? Nah, manutnya pakai alif lam, naatnya juga pakai alif. Kalau manutnya muzakkar, naatnya juga muzakkar. Kalau muannas kan manutnya muannas, naatnya jadi naat. Iya, betul. Ya, 2 dulu ciri-cirinya. Ya, syukur Ya. Ustaz. Afwan. Ya. Dari sekian banyak ciri-ciri ya kita udah tahu lah. Oh, ini susunan naat manut. Cukup dua ciri-ciri udah cukup. Ya, sama seperti pelaku di sidang minimal 2 saksi. Cukup. Ya. Ciri-cirinya cukup 2 dulu dari sekian banyak ciri-ciri nih. Ya. Kalau sudah paham tentang naat manut dan ciri-cirinya, sekarang kita coba latihan membuat kalimat dulu sebelum masuk ke dalam buku ya Durusul Lughah. Coba misalkan ummahat buat kalimat begini. Rumah yang baru bagus. Apa bahasa Arab ya? Rumah yang baru bagus. Rumah apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Baitun. Tapi rumah yang baru bagus. Susunannya mubtada khobar. Mubtada wajib apa? Alif lam. Alif lam. Berarti al-baitu. Baru apa baru? Jadidun apa al-jadidu? Jadidun. Rumah yang baru. Al-jadidu. Bagus. Apa bagus? Indah, jamil. Ya, berarti rumah yang baru bagus. Ya, bagusnya dia tidak menggunakan alif lam. Jamilun. Ya. Rumah yang baru bagus. Al-baitul jadidu jamilun. Nah, ini kan perbedaan antara mubtada khobar. Mubtada harus beralif lam, khobarnya tidak boleh beralif lam. Ya. Maka kita dapati susunan mubtada khobar. Yang mana mubtadanya ummahat? Ada 2 kosakata. Ini namanya mubtada. Ya. Ya. Khobarnya yang mana? Jamilun. Jamilun. Namanya khobar. Di dalam mubtada ada apa ini? Tambahannya. Susunan apa? Naat man'ut. Naatnya yang mana?
Jadi Jadidu. Al-jadidu. Al-jadidu. Nih namanya naat. Ya. Naat. Lalu man'utnya yang mana? al-baitu. 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 Sahih. Masya Allah. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Oleh karenanya, Ana akan memberikan tugas ya pada ummahat. Ya. Mencari naat man'ut di dalam Al-Quran. Yang diawali dengan alif lam. Ya. Terus gimana? Kayak gimana ciri-cirinya? Tadi kan sudah. Ummahat lihat nih, ada kosakata yang beralif lam. Setelahnya beralif lam lagi nggak? Kalau setelahnya beralif lam, kosakata kedua, maka dia naat man'ut. Itu ciri-cirinya. Man'ut. Ya. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Kenapa, Ustaz? Oh, satu aja. Kalau ngomong berapa jadinya ditambah. Boleh. Satu aja, Ustaz. Oh, satu aja. Ya. Satu Kalau juga belum. ditanya berapa. Ya. Satu saja. Cari yang menggunakan alif lam. Nah, ciri-cirinya apa? Kosakatanya depannya alif lam, kosakata pertama. Kosakata keduanya beralif lam juga. Nggak perlu tahu arti. Tahu kaidahnya, oh itu naat man'ut. Ya. Insya Allah itu naat man'ut. Ya. Man'ut. Untuk membuktikan bahwa ciri-ciri itu benar naat man'ut. Ya. Seperti Ana memberitahu nih, ini ciri-cirinya si fulan ini seperti ini. Nanti ummahat cari ya, misalkan. Ciri-cirinya si fulan ini menggunakan kacamata. Nanti ummahat cari, oh yang pakai kacamata di sini ya. Ini carinya di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu contohnya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Satu saja dikirim ke nomor yang baru ya, ummahat. Ya, nomor yang baru. Baik, kita akan mulai ad-darsut tasi'. Ana akan bacakan, ummahat ikuti bersama-sama. Ya. Man hadzal rajulu? Man Al-rajulu. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu. Ingat itu alif lam syamsiah. Ya. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. huwa Abbasun tajirun. abbasun tajirun. Abbasun tajirun goniyun. Abbasun tajirun goniyun. Naam. Ya, sampai situ dulu ummahat. Nah, kita bahas dulu nih. Man hadzal rajulu artinya apa ummahat? Siapa laki-laki? Siapa laki-laki? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Artinya apa? Dia itu Abbas. Dia adalah Abbas. Ya, ini susunan mubtada khobar semua ummahat. Ya. Huwa adalah mubtada, Abbasun khobar. Ya. Abbasun tajirun. Artinya apa? Abbas seorang pedagang. Seorang kaya. Dia seorang pedagang. Oh, pedagang. Ya. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Itu susunan mubtada khobar juga. Mubtadanya Abbas, tajirun adalah khobar. Ya, khobarnya tidak menggunakan alif lam. Ya, kalau menggunakan alif lam namanya bukan khobar. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya, Abbasun tajirun goniyun. Apa artinya? Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, Abbas seorang pedagang yang kaya. Ya. Tajirun goniyun. Mubtadanya yang mana? Abbasun. Pasti itu Abbasun mubtada. Nah, khobarnya yang mana? Oh, khobarnya ummahat. Ghaniyun. Kok goniyun? Tajirun.
Yang tidak Tajirun menggunakan ghaniyun. alif lam. Tajirun ghaniyun sahih. Masya Allah. Tajirun ghaniyun adalah khobar. Di dalam khobar ada apa ummahat? Ini kan nggak menggunakan alif lam dua-duanya nih. Mudhaf ilaih. Mudhafun mudhafun ilaih. Bukan. Naat. Naat. Hati-hati. Hati-hati ya. Betulan lagi musim hujan ini ya, licin ya. Nah, ya. Tajirun ghaniyun. Ya. Tidak menggunakan alif lam dua-duanya. Dua-duanya mudzakkar. Berarti ini susunan naat man'ut. Ya, naatnya sifatnya adalah kaya. Ya, man'ut ya, yang disifati adalah seorang pedagang. Ya. Kalau ini kan depan ya naat man'utnya, ya. Ya, yang ini yang depan nih mubtada'nya naat man'ut. Kalau yang ini khobar nih yang di buku. Khobarnya jadi naat man'ut seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Jadi ummahat nggak perlu pusing-pusing kalau buat kalimat. Pedagang yang kaya. Tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya, buat diri sendiri mungkin untuk membanggakan diri sendiri boleh. Ana tajirun ghaniyun. Boleh. Ya. Apa artinya ana tajirun ghaniyun? Saya Saya pedagang yang kaya. Ya. Nah, itu contoh ya, contoh. Ya mudah-mudahan jadi doa ya bagi umat yang berdagang. Naam. Ya. Kita lanjutkan sampai di sini. Fahim tunna insyaallah. fahimna insyaallah. Ustadz, berarti naat dan man'ut itu bisa dihobar ya Ustadz ya? Nggak mubtada terus. Betul. Ya. Dia bisa nempel di khobar. Ya, ummahat kalau bikin masakan harus pakai garam nggak? Pakai. Sayur asam pakai garam. Sayur lodeh nggak pakai garam. Enak nggak? Nggak enak. Jadi garam itu bisa dipakai di sayur lodeh, di sayur asam, di sayur sop, bisa juga kan begitu. Sama. Naat man'ut bisa nempel di mubtada, kadang-kala bisa nempel di khobar. Tapi bisa nggak Ustadz? Kalau di dua-duanya di mubtada ada, di khobarnya juga ada. Bisa sekali. Bisa sekali. Ya. Dia bisa nempel di mana saja. Ya. Bahkan di huruf jar saja bisa nempel naat man'ut. Di mudhaf wa mudhafun ilaih bisa nempel lagi naat man'ut. Nah, itu nanti tunggu tanggal mainnya. Nanti ada pembahasannya. Pahim tenang insyaallah. Bahasa Indonesianya apa sih naat man'ut? Misalkan kata apa gitu? Nggak ada ya? Sifat. Oh, kata sifat. Di dalam bahasa Indonesia namanya kata sifat. Di dalam bahasa Arab namanya susunan sifat. Beda tuh. Ya, kabirun sifat bukan ummahat? Iya. Sifat gitu ya. Tapi belum tentu kabirun adalah susunan sifat. Belum tentu. Nah, ini contohnya nih. Khobarnya kabirun. Ada sifatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada susunan sifat. Jadi naat man'ut itu lebih tepatnya adalah susunan sifat. Bukan kosakata sifat. Bukan. Tapi susunan sifat. Ya, di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Pokoknya yang namanya besar, ya sifat. Yang namanya baru, ya sifat. Tapi susunan sifat di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ya, makanya ditambahkan YANG. Apa? Yang. Buku yang baru. Ya kan? Pedagang yang kaya. Pokoknya ada kata yangnya itu adalah apa? Sifat. Ustaz, tadi yang tajiru itu man'utnya. Man'utnya sahih, tajirun man'utnya. Betul sekali. Ya, sahih. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Nah, ini ada sisa nih ummahat nih kalimatnya hamidun mudarrisun sampai bawah. Ya, itu ummahat pelajari. Mana naat man'ut? Pekan depan kita bahas.
Ya, akan depan kita bahas akan pendetailan tentang naat man'ut. Ya, jangan sampai kita pahami naat man'ut itu ya sudahlah begitu saja. Nah, makanya kita analogikan nih ummahat. Seperti pohon ada akarnya mubtada khobar. Cabang-cabangnya ada naat man'ut, ada mudhafun ilaih, ada huruf jar, ya ada dzaraf, ya itu dulu tuh yang ummahat baru pelajari kan. Nanti cabangnya makin besar, makin tinggi, makin apa? Anginnya makin apa ummahat? Kencang. Makin kencang. Berapa banyak pohon yang akarnya kuat, ujung-ujungnya ketika kena badai, ya maka dia apa namanya? Bahasa kitanya apa? Tumbang. Tumbang. Ya. Karena tidak kuat akarnya. Semakin tinggi itu semakin ya banyak rintangannya, banyak kerumitannya. Ya, kita ini seperti apa? Masih seperti pohon toge ummahat. Ya. Pohon apa kalau anak TK itu nanam pohon kedelai. Nah, ya, masih kecambah. Kita ini masih sedikit, ya. Kelas bak tuh, ya angkatan yang lebih tua dari ummahat, itu dia sudah seperti pohon pisang, baru sampai pohon pisang itu juga. Ya. Nanti di dalam ini ada lagi ini, ada lagi ini, ya. Rumusnya tambah lagi, rumusnya tambah lagi, rumusnya tambah lagi. Ya. Tapi ingat, jangan dilihat dari kerumitannya, lihat dari dasarnya. Pada intinya semua kalimat bahasa Arab nggak akan jauh basicnya dan sederhananya, fondasinya pasti dari susunan mubtada dan apa? Khobar. Khobar. Ya, mubtada dan khobar. Seperti itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna, Masya Allah. Insyaallah. Jadi terlihat mudah kan ya ummahat? Oh iya mudah lah insyaallah. Nggak terlihat rumit. Ya. Kalau kita lihat dari bawahnya, akarnya, bukan dari atasnya. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri ummahat? Mohon dikuatkan susunan naat man'utnya, susunan mubtada khobarnya, susunan mudhaf wa mudhafun ilaihinya, ya. Lalu huruf jarnya. Huruf jar bukan susunan ya namanya. Dia tambahan lagi tuh. Peritilannya kalau bahasa kitanya gitu ya. Lebih sederhananya lagi. Oh, dzaraf, huruf jar, ya. Itu tambahannya saja. Ya, kalau masakan ya itu hanya masakoknya saja gitu ya. Ya. Seperti itu. Maafi soal insyaallah. Ya. Insyaallah. Jika tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita akan akhiri pada pertemuan pada sore ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan lebih detail tentang naat man'ut dan kalimat-kalimatnya. Mohon tugas jangan sampai lupa untuk disetorkan. Karena ada beberapa ummahat yang belum menyetorkan. Ya. Ada bulan lalu ya. Mohon segera disetorkan pada bulan ini. Dan semoga Allah berikan kemudahan untuk ummahat dan untuk kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan